Nah, contoh yang lain yang paling sederhana untuk menginjil adalah mengumpulkan data dan mendoakan syafaat. Saya tadi sudah hampir putus asa. Tetapi dari jarak jauh, Indonesia, Amerika, doa itulah ya sarananya. Dan ternyata 3 bulan saya doakan, Mr. Teufel akhirnya bertobat, saudara. Kumpulkan data-data, kemudian doakan data itu. Yang saya maksud data di sini adalah, adakah di antara keluarga, famili Bapak Ibu dan saudara sekalian yang belum kenal Yesus. Mulai didata, kemudian didoakan. Kalau perlu catat tanggal kapan saudara mulai berdoa. Nanti saudara akan heran akan jawabnya, saudara. Ini penting sekali, saudara, melalui data dan doa syafaat. Sekali waktu gereja kami mengadakan pendataan. Dibagi formulir kepada jemaat, lalu disuruh mendata siapa-siapa yang belum mengenal Tuhan, belum mendengar Injil. Lalu saya dapat bagian, ada satu keluarga yang orang tuanya, kakak adiknya belum. Lalu saya kunjungi, saudara. Pada waktu itu istrinya sakit kanker ganas, terbaring. Maka saya pendekatannya ya langsung saja karena orang sedang sakit berat, saya tidak ingin mengganggu. Apakah berkenan saya dari gereja ini membantu dalam doa supaya lekas sembuh? Oh ya, senang sekali. Lalu saya melihat dari jauh itu suaminya yang ada di dapur tuh wajahnya serem, saudara ya, saya takut ya. Wah, jangan-jangan dia nanti marah ini. Ternyata dia dari dapur ikut mendengarkan, saudara. Lalu sebelum saya doakan, saya mengadakan penginjilan singkat. Kemudian selesai penginjilan, sebelum doa saya tantang mereka. Apakah tante mau percaya Tuhan Yesus sebelum saya berdoa? Supaya mujizat terjadi, tante diselamatkan, dan juga mengalami kesembuhan. Ternyata yang menjawab teriak keras justru omnya yang dari dapur, saya mau percaya. Sungguh di luar dugaan, saudara. Tadinya saya takut, ternyata malah om ini yang ada di dapur wajahnya serem tadi, dia malah teriak angkat tangan, saya mau. Akhirnya seluruh keluarga ini mau terima Tuhan Yesus, kami doakan. Puji Tuhan, akhirnya mengalami mujizat Tuhan, tante ini sembuh, lalu seluruh keluarga akhirnya dibaptiskan. Nah, ini melalui data, lalu kita doakan, kemudian kita kunjungi, ya, sangat sederhana. Tidak harus yang mengunjungi saudara, mungkin saudara punya data, hanya berani mendoakan, enggak apa-apa. Tapi nanti Tuhan bisa gerakkan orang lain atau minta tolong orang lain. Kemudian memakai bacaan, saudara ya. Ini juga cara yang paling sederhana. Buku-buku, majalah atau buletin, plakat ayat-ayat yang kita bisa tempelkan di rumah atau berikan kalau kita mengunjungi orang sakit, yang isinya kata-kata hikmat. Kemudian lembar warta gereja yang sangat sederhana, kita bisa pakai, saudara. Bahkan jadwal kebaktian, ya, biasanya ada gereja yang punya kartu perkenalan, gereja apa, jam berapa, kebaktiannya, kegiatannya apa saja. Hal seperti itu bisa menjadi sarana untuk penginjilan, termasuk kartu nama, ya, kartu nama saudara. Mungkin saat itu dia belum memberi respon, tetapi pada waktu dia dikerjakan oleh Roh Kudus, tergerak, dia akan angkat telepon saudara. Nah, ini seringkali terjadi dan kami mengalami. Mengapa sarana ini penting? Kadang-kadang orang itu gengsi ya. Mungkin ada orang yang tidak senang dengan pribadi saya. Ini apa, ini orang muda ya, pada waktu itu saya masih muda. Ini apa, ini orang muda, orang kecil begini, agama lain, suku bangsa lain dan sebagainya. Mungkin dia gengsi. Tetapi pada waktu saya tinggalkan sarana, entah itu bacaan, buku atau apa, atau kaset, ternyata dia mau membaca, dia mau mendengar, dan Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja. Ini
sarana yang paling sederhana. Jadi kalau saudara takut ya atau baru belajar bagaimana menginjil, paling gampang bawa sesuatu, bawa sarana sesuatu. Buku-buku yang bisa diberikan atau pinjamkan, majalah atau buletin gereja, plakat ayat-ayat, bahkan warta gereja, ya biasanya di situ juga ada ayat, ada renungan, ada ringkasan khotbah ya. Kemudian bahkan jadwal kebaktian untuk mengundang mereka ke gereja, atau saudara meninggalkan sepucuk kartu nama.